Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Nuraina dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan administrator LAN Angkatan 1 tahun 2022. Izinkan saya membagi pengalaman atau materi terkait dengan tugas individu pada agenda 3 yang berjudul Integrasi Strategi Peningkatan Kinerja, Membangun Kolaborasi, dan Membangun Budaya Risiko. Ya. Perubahan yang kami angkat pada kesempatan ini adalah terkait dengan optimalisasi sistem pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi menuju Bogor Smart Health City. Ini adalah outline dari paparan saya, terdiri dari latar belakang, analisis situasi, strategi perubahan, jejaring kerja dan kolaborasi, dan membangun budaya risiko. Kami mulai dengan visi misi Kota Bogor. Kota Bogor memiliki visi mewujudkan Bogor Kota Ramah Keluarga dengan misi menjadikan Kota Bogor menjadi kota yang sehat, kota yang cerdas, dan kota yang sejahtera. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kota Bogor, di mana Dinas Kesehatan Kota Bogor, sebagaimana tercantum dalam Perda Kota Bogor nomor 3 tahun 2019, merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kesehatan. Ini adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan, di mana saya sendiri bertugas sebagai sekretaris Dinas Kesehatan dengan tugas dan fungsinya utamanya adalah melaksanakan koordinasi di dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan, kemudian administrasi keuangan di lingkup Dinas Kesehatan, pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian, aset, dan pemeliharaan BMD, dan yang terakhir adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor. Ini adalah tujuan, sasaran, dan program Dinas Kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kota Bogor menuju kota ramah keluarga. Dinas Kesehatan bertugas di 2 misi, dalam hal ini adalah mewujudkan Kota Bogor sehat dan mewujudkan kota yang cerdas, dengan tujuannya adalah pelayanan kesehatan yang cerdas dan melayani, dengan sasaran adalah terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Terkait dengan pengembangan Bogor Smart City atau Bogor Cerdas, telah disusun satu master plan yang menetapkan rencana pengembangan smart government menuju pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan melalui langkah-langkah memperkuat tata kelola e-government, kemudian mengembangkan infrastruktur TIK terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat, kemudian mengembangkan sistem informasi integrasi sejalan dengan visi pembangunan Kota Bogor, dan meningkatkan keterbukaan informasi. Salah satu aspek dalam mewujudkan Bogor cerdas adalah mewujudkan Smart Health City atau kota sehat yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi. Smart Health City merupakan pewujudan kota sehat yang penanganan kesehatannya meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta pengelolaan sistem informasi kesehatan akan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Beberapa isu strategis di dalam pengembangan Smart Health City antara lain adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dalam bidang kesehatan yang akuntabel, kemudian penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, kemudian peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui inovasi pelayanan kesehatan, dan pembangunan
sistem informasi kesehatan yang dilaksanakan secara optimal. Analisa situasi pada saat ini memang sudah terdapat beberapa aplikasi kesehatan, namun pada saat ini masing-masing belum terintegrasi dan masih ada data kesehatan atau komponen-komponen data kesehatan dalam sistem informasi kesehatan yang belum dilakukan secara digital gitu. Sehingga memang saat ini pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan dirasa belum optimal. Beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini diantaranya adalah terkait dengan regulasi, kemudian SDM, kemudian anggaran yang memang masih terbatas, kurangnya sarana prasarana, masih belum optimalnya SOP dan belum terintegrasinya data. Oleh karena itu, strategi peningkatan kinerjanya adalah melalui peningkatan atau optimalisasi sistem pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi menuju Bogor Smart Health City, di mana kondisi yang diharapkan adalah nantinya pemanfaatan teknologi informasi ini dapat dilakukan secara optimal dan terwujud satu data kesehatan Kota Bogor yang terintegrasi. Analisis situasi dilakukan dengan metode SWOT, di mana kami melakukan identifikasi beberapa kekurangan yang ada saat ini terkait dengan regulasi, SDM, Sarpras, SOP, dan anggaran, kemudian mengidentifikasi kekuatan di mana sebetulnya sudah ada beberapa aplikasi dan masih ada beberapa aplikasi yang mungkin masih dibutuhkan dan masih bisa dikembangkan, kemudian adanya motivasi tim dan adanya Sarpras yang tersedia. Opportunities-nya adanya dukungan kebijakan tentu di tingkat kota, di mana kita sedang bersama-sama menuju Bogor cerdas, kemudian adanya dukungan lintas sektor, dan potensi kolaborasi, baik itu dengan akademisi atau pihak-pihak lain yang dapat membantu. Adanya threat atau ancaman ini yang kita khawatirkan adalah terkait dengan infrastruktur penyimpanan data yang terbatas saat ini, juga terkait dengan isu keamanan data dan yang nantinya mungkin harus betul-betul diatur dan dikelola dengan baik. Selanjutnya kami menetapkan tujuan dan manfaat dari perubahan optimalisasi ini. Tujuannya adalah terwujudnya optimalisasi Smart Health di Kota Bogor dengan tujuan khusus, nanti terbentuknya regulasi, terpenuhinya kebutuhan SDM, kemudian tersedianya sarana prasarana, dan tersedianya standar operasional prosedur, dan tersedia anggaran yang memadai. Manfaatnya untuk internal tentu diharapkan tersedianya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk Monef, pelaporan, dan dasar pengambilan kebijakan. Kemudian manfaat eksternalnya, tersedianya informasi kesehatan yang komprehensif dan real-time yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder terkait dan juga oleh masyarakat, yang pada akhirnya nanti diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan. Ini adalah desain strateginya, dilakukan dengan metode Canvas. Kami mengidentifikasi segmen konsumennya, ya, ini dari mulai pimpinan, kemudian masyarakat, kemudian fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, ya. Kemudian value-nya yang kita harapkan adalah adanya satu data kesehatan. Kemudian ini adalah channel-nya, kita memanfaatkan media, FGD, audiensi atau angket, ya. Kemudian umpan baliknya bisa melalui keluhan atau pengaduan masyarakat, ya, yang ditujukan nantinya untuk perbaikan layanan. Kemudian key resources-nya, kita akan membentuk tim Smart Health City Kota, kemudian mungkin diperlukan konsultan dalam hal ini untuk menyusun konsep master plan-nya, dan ada tim inti sistem informasi kesehatan di Dinas Kesehatan. Ini adalah aktivitasnya mulai dari penyusunan regulasi, pembuatan PKS, penyediaan SDM, Sarpras, dan pengembangan aplikasi.
Kami juga mengidentifikasi key partners atau stakeholder yang terkait nantinya dalam pengembangan Smart Health City ini. Ya, ini adalah jejaring kolaborasi yang disusun dalam pengembangan Bogor Smart Health City, di mana di sisi ini adalah komponen atau unsur dari pemerintah Kota Bogor, ya, yang dikoordinasi oleh Ibu Sekda, terdiri dari Bapeda, bagian hukum, bagian pemerintahan, kemudian bagian organisasi, Kominfo, Dukcapil, DPPKB, DP3A, Disnaker, Dinsos, dan DKPSDM. Di sisi ini adalah unsur dari di luar pemerintah Kota Bogor, ada BPJS, institusi pendidikan, Kemenag, unsur swasta, kantor cabang dinas kesehatan, pendidikan, media, dan organisasi profesi. Ini adalah identifikasi dari stakeholder terkait dan substansi yang dapat dikerjasamakan atau dikoordinasikan. Mulai dari Bapeda terkait dengan master plan, bagian organisasi terkait dengan TUSI, SKPD, kemudian bagian hukum terkait dengan penyusunan regulasi, bagian pemerintahan terkait dengan data kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat, BKPSDM terkait dengan pemuduhan SDM, Diskominfo tentu ini sangat terkait nanti terkait dengan jaringan, aplikasi, dan pengembangan satu data kesehatan, Disdukcapil terkait dengan data kependudukan, DPPKB terkait dengan data pengendalian penduduk dan KB, DP3A terkait dengan data kesehatan yang berkaitan dengan perempuan dan anak, kemudian Disdik terkait dengan kesehatan siswa, Disnaker Trans terkait dengan kesehatan kerja, Dinsos terkait dengan jaminan kesehatan masyarakat. Kemudian ini unsur di luar pemerintah Kota Bogor, Kemenag, yang melakukan pembinaan pada siswa madrasah dan Jatin, KCD Pendidikan terkait dengan data siswa SMA, kemudian BPJS Kesehatan terkait dengan data jaminan kesehatan, kemudian Persi di sini, dan asosiasi klinik terkait dengan sistem integrasi sistem informasi di rumah sakit dan di klinik. Kemudian ada FKTP swasta, rumah sakit swasta, klinik, ini nanti terkait dengan kerjasama integrasi sistem informasi kesehatan. Kemudian organisasi profesi terkait dengan sistem informasi kesehatan di lingkup organisasi profesi terkait dengan pengembangan anggota dari organisasi profesi tersebut. Dan institusi pendidikan kesehatan ini terkait dengan kerjasama integrasi data pendidikan kesehatan, penelitian, dan sebagainya. Ini adalah roadmap-nya, di mana kita bagi menjadi 3 milestone. 60 hari pertama pada masa pendidikan kepemimpinan administrator ini diharapkan nanti telah terbentuk tim kerja, kemudian terbentuk komitmen dan dukungan lintas sektor, telah terbentuk konsep Smart Health City, kemudian telah terbentuk draft regulasi dan SOP. Regulasi ini di dalam bentuk perwali, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke penetapan atau minimal sampai ke tersusunnya draft. Kemudian 2 bulan sampai 1 tahun kita akan penetapan regulasi, kemudian menyusun perjanjian kerjasama dengan stakeholder terkait tadi, pengembangan aplikasi, dan tersusunnya master plan. Kemudian tahun berikutnya terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, peningkatan sarpras, dan monitoring evaluasi. Ini adalah pentahapannya, dijadwalkan dengan uraian kegiatan, output, dan waktu yang tentatif. Tentu ini harus menyesuaikan nanti dengan arahan dari mentor dan kerja dari tim, baik itu di Dinas Kesehatan maupun stakeholder yang terkait. Ini bisa dilihat pada paparan. Kemudian ini rencana branding. Rencana brandingnya kita mungkin akan lakukan optimalisasi website Dinas Kesehatan, optimalisasi media sosial yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, kemudian membuat logo
Bogor Smart Health City. Kemudian ada forum diskusi untuk menampung berbagai masukan dari seluruh unsur terkait dengan harapan mengenai konsep Bogor Smart Health City ini. Dan untuk evaluasi kita akan lakukan survei kepuasan masyarakat. Berikutnya adalah terkait dengan penilaian risiko, bagaimana sedari awal kegiatan ini didesain, kita sudah harus memikirkan dan mengidentifikasi, menganalisa risiko-risiko yang mungkin akan terjadi, yang dapat menghambat tercapainya tujuan dari perubahan ini, dan menetapkan rencana tindak pengendalian. Di antaranya di sini terkait dengan penyusunan perwali Bogor Smart Health, mungkin saja nanti ada kendala penetapannya tidak sesuai waktu yang disebabkan oleh substansinya barangkali yang belum lengkap atau ketersediaan waktu dari lintas sektor yang terkait. Rencana tindak pengendaliannya adalah kita upayakan untuk menyusun atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya referensi substansi, kemudian menyusun kerangka acuan kegiatan dan jadwal, dan tentu melakukan advokasi. Kemudian terkait dengan penyusunan SOP, ini juga dimungkinkan nanti penyusunannya tidak tepat waktu dan tidak lengkap. Ini terkendala pada program yang memiliki aplikasi masing-masing, karena nanti mereka yang mungkin harus menyusun SOP-nya masing-masing. Rencana tindak pengendaliannya melakukan inventaris SOP apa yang harus dibuat, siapa yang harus membuat, target waktu, dan melakukan monitoring evaluasi dari update pencapaiannya. Kemudian kaitan dengan pembunuhan SDM, mungkin resiko yang terjadi nanti SDM-nya tidak bisa dipenuhi, kemudian untuk peningkatan kapasitas juga yang belum bisa dilaksanakan. Penyebabnya salah satunya terkait dengan regulasi pengadaan SDM non-kesehatan, di mana saat ini kebijakan untuk pemenuhan SDM masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Ini juga terkait dengan kurangnya anggaran. Rencana tindak pengendalian yang akan dilakukan adalah menyusun rencana kebutuhan, kemudian analisis beban kerja, melakukan advokasi, dan untuk peningkatan kapasitas SDM mungkin kita harus mencari peluang metode-metode peningkatan SDM yang lebih efisien dalam hal anggaran. Saya kira itu yang dapat disampaikan terkait dengan pengembangan atau optimalisasi dari pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan menuju Kota Bogor cerdas dengan Be Smart Health, satu data kesehatan Kota Bogor yang terintegrasi. Terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari terus berinovasi untuk pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.